Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bersama kami, Elisheba dan Joanna di YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarion. Tidak terasa ya sudah hari Sabat lagi. Iya betul Elisheba, kita tidak sabar untuk mendengar cerita. Oke Joanna, kita mulai sekolah sahabatnya yuk. Oke, tapi ingat, duduk yang manis, jangan ada yang lari-lari, dan ada yang main handphone. Selamat beribadah. Kita akan memulai Sekolah Sahabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh teman kita Joshua. Sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan di hari ini. Tuhan, kami mau mulai Sekolah Sahabat anak-anak yang berkati dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berita mission dibawakan oleh Anti Marinda. Halo anak-anak, selamat sahabat. Sahabat ini kita akan mendengarkan cerita dari Trinidad dan Tobago. Ceritanya mengenai seorang gadis bernama Magdalena yang berumur 12 tahun. Magdalena kecil ini sering sekali berdiri di pinggiran satu apotek sedang menunggu ayahnya untuk menjemput pulang sekolah. Setiap sore dia berdiri di apotek Saint Martin, salah satu kota yang berada di Trinidad dan Tobago. Kadangkala sembari dia menunggu sekitar 1 jam atau 1,5 jam sebelum ayahnya pulang kerja, ia melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang datang dan pergi di apotek itu. Dia berpikir sekiranya orang-orang itu mengasihi Yesus. Suatu sore ketika ayahnya sudah pulang kerja dan menjemput Magdalena dari apotek, mereka pun menuju mobil untuk perjalanan ke rumah. Di perjalanan Magdalena bertanya, "Ayah, begitu banyak orang yang keluar masuk apotek. Bolehkah saya membagikan beberapa traktat kepada mereka?" Ayahnya pun tersenyum lebar. Dia senang mendengar bahwa putrinya ingin membagikan cerita Yesus kepada orang lain. "Tentu tidak masalah Magdalena, mari nanti kita cari traktat-traktat tersebut." Kemudian ayahnya pun menemukan beberapa traktat tentang kasih Yesus dan Magdalena menaruhnya di tas punggungnya ketika ia pergi ke sekolah keesokan harinya. Sepulang sekolah, Magdalena pun menawarkan traktat itu kepada orang-orang yang keluar masuk apotek. "Halo, apa kabarmu?" Dia berkata, "Bolehkah saya membagikan traktat tentang kasih Yesus ini kepada Anda?" Setiap orang menerima traktat tersebut, tidak ada seorang pun yang menolak. Ketika ayahnya tiba dan menjemputnya, dia menyatakan kegembiraannya karena ia telah memberikan semua traktat tersebut. Magdalena pun mengambil lebih banyak traktat pada hari berikutnya dan seterusnya. Ketika ayahnya kurang menyediakan traktat, maka ia akan mencetak traktat-traktat pada mesin printer di rumah. Dia sungguh bahagia akan kegiatan yang akan dia lakukan untuk membagikan traktat tentang kasih Yesus kepada orang-orang. Setelah beberapa saat, gadis itu memperhatikan bahwa seorang dokter gigi melewati apotek setiap sore. Dia berjalan melewati apotek ke kantornya dan dari kantornya. Setiap sore dia memberinya traktat dan dokter gigi itu selalu mengambil traktat tersebut. Magdalena memberitahu ayah tentang dokter gigi itu. "Ayah, bisakah aku berbicara dengan dokter gigi itu tentang Yesus?" dia bertanya. Ayahnya pun berbicara, dia mengenal dokter gigi itu karena dia telah memperbaiki gigi ibu Magdalena. "Tentu tidak masalah Magdalena," kata ayah. Keesokan harinya, Magdalena sedang menunggu dokter gigi ketika dia lewat. Kemudian dia bertanya, "Dokter, apakah Anda memiliki Yesus dalam hidup Anda?" Magdalena pun bertanya seperti itu. Dokter gigi itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia belum membaca traktat yang diberikan Magdalena kepadanya.
Magdalena, saya telah mendengar tentang Yesus, tetapi saya tidak percaya kepadanya, kata dokter gigi itu. Magdalena sedih mendengarnya. Dia ingin dokter gigi itu tahu tentang Yesus. Apakah dokter punya waktu untuk mendengarkan cerita Alkitab? Magdalena pun bertanya. Pria itu tidak bisa menolak tawaran tersebut dan mengundang gadis itu untuk datang ke kantornya keesokan harinya. Magdalena pun meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke kantor dokter gigi pada hari berikutnya, dan ayahnya mengizinkan. Ayah berkata bahwa dia akan menjemputnya di kantor dokter gigi daripada di apotek untuk perjalanan pulang setelah sekolah. Malam itu Magdalena meminta kepada ayah, "Ayah, tolong dong berikan saya beberapa ayat Alkitab tentang Yesus untuk dibagikan." Dia punya satu permintaan lagi. "Ayah, dokter gigi itu tidak memiliki Alkitab. Bolehkah aku memberinya satu?" Kemudian ayah menemukan Alkitab baru berwarna hitam. Dan ketika Magdalena memberikan Alkitab tersebut kepada dokter gigi itu sangat gembira. Selama sebulan berikutnya, Magdalena pergi ke kantor dokter gigi setiap hari sepulang sekolah. Dia dan dokter gigi itu membaca Alkitab bersama dan berbicara tentang cerita Alkitab yang mereka baca. Dokter gigi pun mulai percaya kepada Yesus. Suatu hari dia berkata bahwa dia mengerti bahwa Tuhan telah menghususkan Sabat, hari ke-7 sebagai hari yang kudus saat penciptaan. Magdalena mengundangnya untuk pergi ke gereja bersamanya pada Sabat berikutnya. "Ya," kata dokter itu, "saya punya waktu, saya bisa pergi." Magdalena pun penuh dengan semangat menyampaikan kabar itu kepada ayahnya ketika dia menjemputnya. "Saya mengundang dokter gigi untuk pergi ke gereja bersama, ayah," kata Magdalena. "Ya, baik, nanti kita pergi bersama-sama dengan dokter." Sabat berikutnya, Magdalena tiba bersama ayah dan ibu di dalam mobil untuk mengantar dokter gigi ke gereja. Magdalena sangat senang, ayah sangat senang, ibu pun sangat senang. Dan yang terutama dokter gigi itu sangat senang. Dokter gigi itu berkata kepada ayah Magdalena, "Putri Anda ini memang luar biasa. Sebelumnya saya tidak tahu apa-apa tentang Yesus, tapi sekarang saya mengenal Yesus." Nah, anak-anak, kita bisa lihat bahwa Magdalena ini adalah seorang misionaris yang sejati. Dia membagikan traktat dan berbicara dengan dokter gigi mengenai Yesus. Ayah dari Magdalena ini yang bernama Makso juga adalah seorang misionaris. Dia memimpin ibu dari Magdalena dan juga 14 anggota keluarga lainnya kepada Yesus ketika dia masih kecil. Saat ini, Makso sedang belajar untuk menjadi pendeta di University of the Southern Caribbean di Trinidad dan Tobago. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini juga akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris di kampus universitas. Nah, sampai segitu cerita mission hari ini. Selamat Sabat anak-anak. Kelas anak-anak dibawakan oleh Ibu Atik. Selamat Sabat anak-anak. Sabat hari ini cerita sekolah Sabat kita berjudul Tertangkap di Dalam Gua. Saat itu ada seorang tentara yang berlari. Dia menuruni bukit bahkan sampai tergelincir. Dia berkata bahwa Saul dan tentaranya datang. Saul dan tentaranya datang. Dia mengatakan itu kepada Daud dan para pengikutnya. Karena mendengar berita itu, Daud dan para pengikutnya pergi naik ke atas bukit. Mereka bersembunyi di dalam gua. Anak-anak tahu tidak? Kalau di gua itu sangat gelap dan dingin sekali. Mereka bersembunyi di sana. Mereka bersembunyi di balik batu yang sangat besar. Mereka tidak bersuara, bahkan hampir tidak bernafas. Supaya apa? Supaya Raja Saul dan para tentaranya tidak mendengar, bahkan melihat mereka ada di dalam gua. Daud dan para pengikutnya ini melarikan diri dari Raja Saul berbulan-bulan lamanya. Kenapa? Karena Raja Saul ingin membunuh Daud. Kenapa Raja Saul ingin membunuh Daud? Karena Raja Saul sangat iri dengan Daud. Daud memenangkan beberapa peperangan. Daud
sangat dikasihi oleh orang-orang Israel. Dan banyak dari orang-orang Israel membanding-bandingkan antara Daud dan juga Raja Saul. Sehingga Raja Saul merasa cemburu, merasa iri, dan dia ingin membunuh Daud. Tapi anak-anak, ketika Daud dan para pengikutnya sembunyi di dalam gua, tiba-tiba ada seseorang berjalan menuju gua, mendekati batu besar di mana Daud dan pengikutnya ini bersembunyi. Orang ini berjongkok dan menyibakkan jubahnya ke belakang. "Oh, lihat," kata pengikut Daud. "Tuhan memberi kesempatan padamu untuk membunuh Raja Saul." Tapi Raja Daud menjawab, "Aku tidak akan melakukannya. Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi raja." Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengendap-endap, dia mendekati Raja Saul, dia mengambil pisau yang ada di jubahnya, dan dia merobek jubah yang dipakai oleh Raja Saul. Daud tidak membunuh Raja Saul walaupun ada kesempatan. Dia bisa melakukan hal itu, tapi Daud tidak melakukannya. Ketika Saul berdiri dan meninggalkan gua, Daud ini berteriak, "Tuanku Raja," katanya. Kemudian Raja Saul membalikkan badannya, dan Daud berdiri di depan pintu gua. "Tentaraku dan aku dapat membunuhmu," kata Daud. "Tapi aku tidak akan pernah melakukannya karena engkau adalah raja yang dipilih oleh Tuhan," katanya gitu. Sambil Daud menunjukkan sobekan dari jubah Raja Saul. Nah, lihat, ini sobekan jubah yang engkau pakai, dan aku bisa saja membunuhmu, kata Daud. Kemudian Raja Saul berkata, "Apakah engkau Daud?" Dia berkata lagi, "Engkau lebih baik daripada aku." Dan dia berkata dengan air mata yang berderai, "Kamu seorang yang murah hati. Aku tahu engkau akan menjadi raja Israel suatu hari nanti atau sesudah aku. Berjanjilah padaku bahwa engkau tidak akan menyakiti keluargaku." Lalu Raja Saul bersama 3.000 tentaranya kembali pulang. Dan Tuhan sangat gembira oleh karena Daud memperlakukan Saul dengan baik. Daud memperlakukan Saul yang jahat kepadanya atau tidak baik kepadanya dengan baik. Jadi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak-anak, ayat hafalan kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam Galatia 6 ayat 9 yang bunyinya, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Jadi, inti atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Daud dan Saul adalah kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang jahat atau tidak baik kepada kita. Terima kasih anak-anak untuk mendengarkan cerita pada Sabat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kelas kakak-kakak dibawakan oleh Ibu Fibri. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loved me.
Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Pada Sabat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bertemu untuk beribadah. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita kali ini yaitu judulnya Mengasihi yang tidak pantas dikasihi. Sekarang kita sudah masuk dalam pelajaran yang ketiga. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah Sabat, kita mau hafalkan dulu ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Sama-sama, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Oke, kita mau siap-siap untuk mendengarkan cerita sekolah Sabat. Ketika Rafael dan keluarganya pindah ke lingkungan yang baru, ke rumah yang baru, dia memiliki tetangga yang baru, dia merasa sangat kesepian. Dia kesepian di sekolah barunya. Kemudian suatu hari datanglah seorang gadis mendekat kepadanya. "Halo, saya sering melihatmu, namun saya belum mengenalmu. Maukah kamu makan siang bersama kami?" Suatu kali ada pesta makan malam di rumah Simon. Siapa Simon ini? Simon ini adalah salah satu pemimpin Yahudi. Yesus sudah menyembuhkan sakit kusta Simon. Dengan itu Simon bersyukur. Sebagai ucapan syukurnya dia membuat makan malam dan mengundang banyak orang untuk hadir. Nah, di pesta itu ada seorang wanita bernama Maria. Maria ini sangat dikucilkan di lingkungannya pada waktu itu. Karena mereka menganggap bahwa Maria ini adalah wanita yang berdosa. Maria selalu menjadi bahan perbincangan oleh orang banyak. Mereka tidak suka sama Maria ini. Semua orang tahu bahwa Yesus pernah memerintahkan 7 roh jahat keluar dari tubuh Maria. Dan mungkin saja pada malam hari itu Maria tidak diundang oleh Simon. Namun karena dia begitu mengasihi Yesus, dia bersyukur untuk apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Jadi kemana saja Yesus pergi, Maria selalu mengikuti Yesus. Maria sadar bahwa orang-orang tidak menyukai dia. Dia tahu bahwa mereka semua yang ada di pesta itu tidak menginginkan kehadiran dia di situ. Dia sangat ingin menunjukkan rasa syukur dia kepada Yesus. Tanpa diketahui oleh Yesus, Maria membawa sebotol minyak wangi. Minyak wangi itu sangat mahal harganya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang melihat Maria. Kemudian Maria mengambil kesempatan itu, dia membuka botol minyak wangi itu, kemudian dia menuangkan minyak itu yang sangat mahal harganya di atas kepala Yesus, kemudian mengalir sampai kaki Yesus. Kemudian dia mengambil rambutnya yang sangat panjang dan dia mulai melap kaki Yesus dengan rasa syukur dan berlinang air mata. Kemudian dia bertelut sambil dia melap kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang. Tadinya tidak ada satu orang pun yang melihat apa yang dilakukan oleh Maria ini. Namun karena minyak itu sangat mahal dan aromanya semerbak, sampai satu ruangan bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Maria itu. Kemudian
orang-orang itu mulai berbisik-bisik. Mereka mulai membicarakan lagi Maria. Wah, itu kan minyak yang sangat mahal harganya. Orang-orang harus bekerja selama setahun baru bisa membeli bahkan minyak wangi tersebut. Kenapa dia tidak menjual saja minyak wangi itu? Terus kemudian uangnya dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Betapa borosnya si Maria ini. Mereka mulai lagi membicarakan dia. Namun Simon yang membuat pesta itu, dia memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam pemikirannya, jika Yesus benar-benar adalah seorang nabi, maka dia tidak akan membiarkan wanita itu menyentuhnya. Karena wanita itu adalah seorang yang sangat berdosa. Nah, Maria akhirnya dipermalukan di pesta tersebut. Dan Yesus bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Simon itu. Dan Yesus juga mengetahui bagaimana perasaan Maria. Kemudian Yesus berkata, tinggalkan dia sendiri. Yesus berkata kepada semua orang-orang yang sedang berbisik-bisik, engkau selalu memiliki orang-orang miskin bersamamu, tapi engkau selamanya tidak akan memiliki aku. Dia sudah melakukan satu hal yang sangat berarti bagiku. Kemudian Yesus berpaling kepada Simon dan Yesus berkata, ada dua orang yang berhutang kepada seseorang. Yesus berkata kepadanya, yang seorang memiliki hutang 5 juta dan yang satunya lagi memiliki hutang 50 juta. Si pemberi pinjaman mengetahui bahwa kedua orang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya. Kemudian si pemilik uang ini dia menghapuskan semua hutang-hutang mereka. Menurutmu Simon, siapa di antara mereka yang lebih bersyukur dan lebih mengasihi si peminjam uang? Kemudian Simon berkata, saya pikir orang itu adalah orang yang memiliki utang yang lebih banyak, kata Simon. Kemudian Yesus menjawab, engkau benar. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuhku. Engkau tidak menuangkan minyak di kepalaku. Bahkan engkau tidak memberikan aku ciuman kasih sayang. Tetapi perempuan ini melakukan semua itu dan bahkan lebih lagi, dia sudah banyak diampuni. Dan dia begitu mengasihi aku. Di sini Yesus menunjukkan penghargaan kepada Maria, orang yang sangat terabaikan di pesta itu. Yesus bahkan lebih menghargai usaha Maria daripada Simon yang membuat pesta itu. Orang yang dipikir dapat menjadi teladan dalam kebaikan. Penghargaan Yesus ini begitu membuat Maria terkejut. Kenapa? Karena Maria sudah sangat sering, Maria sudah terbiasa diperlakukan tanpa kasih sayang dan disepelekan. Dan pada malam itu Maria merasa sangat dihargai. Anak-anak, mungkin kita juga mengetahui ada seseorang ataupun yang seperti Maria yang sering disepelekan ataupun terabaikan. Nah, di sini Yesus memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh untuk kita bahwa Yesus memperlakukan Maria tadi itu dengan sangat baik. Yesus membuat perasaan Maria sangat dihargai dan diharapkan.
Yesus juga mau agar kita memperlakukan semua orang di dalam keluarganya, dalam keluarga Allah, sama seperti Dia memperlakukan Maria. Kita harus menunjukkan penghargaan kepada setiap orang, siapapun itu. Yesus mau agar kita memperlakukan orang lain sama seperti Dia memperlakukan kita. Baik anak-anak, cerita kita sampai di sini. Untuk menutup sekolah sahabat kita akan membaca pesan kita. Kita sama-sama buka sekolah sahabatnya atau kita bisa baca di layar. Kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah ingin saya merangkul mereka yang tersisih. Baik anak-anak, inilah pelajaran kita pada sahabat ini. Biarlah kita semua boleh mengikuti teladan Yesus. Kita boleh menghormati semua orang. Kita boleh menunjukkan rasa hormat kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Inilah yang menjadi sekolah sahabat kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari teman kita, Calvin. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita akan mengakhiri sekolah sahabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh teman kita, Jason. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini sudah diberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, tolong ampuni segala dosa kami. Sekarang kami sudah selesai sekolah sahabat. Tolong Tuhan beri hikmat akal budi kepada kami. Dan tolong Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya dan Yesus, amin.